Topik kanonisasi Alkitab berkaitan dengan perihal mengapa dalam Alkitab kita hanya terdapat 66 kitab, yaitu 39 tulisan dalam Perjanjian Lama dan 27 bagian dalam Perjanjian Baru. Istilah kanon berasal dari bahasa Yunani yang berarti tongkat pengukur, standar atau patokan, dan norma. Pengertian ini sejajar dengan kata dalam bahasa Ibrani yaitu kane yang maknanya adalah ukuran atau tali pengukur. Jadi, ungkapan kanon Alkitab itu menyatakan daftar dari sejumlah tulisan atau kitab yang bersifat otoritatif sebagai firman Tuhan tertulis yang dikenali, diakui dan diterima umat Tuhan sebagai norma atau pedoman bagi iman dan tuntutan untuk kehidupan praktis orang percaya. Sedangkan kanonisasi Alkitab dapat dipahami sebagai suatu proses sejarah yang terjadi dalam kehidupan komunitas orang percaya, baik di masa Perjanjian Lama maupun di zaman Perjanjian Baru, di mana umat Tuhan ini secara cermat telah mengenali, mengakui dan menerima berbagai tulisan sebagai yang berkewibawaan ilahi. Melalui proses demikian inilah, maka terdaftarlah 39 kitab untuk Perjanjian Lama dan 27 tulisan untuk Perjanjian Baru. Sehubungan dengan kanon Perjanjian Lama, sudah menjadi realitas yang disepakati bahwa Tuhan Yesus dan para rasul menerima ke-39 kitab yang ada di Perjanjian Lama seperti yang diakui oleh golongan Protestan sebagai kitab-kitab yang menyatakan otoritas ilahi. Dengan demikian, berbagai kitab tambahan yang dimasukkan ke dalam bagian Perjanjian Lama oleh Gereja Katolik tidak menjadi bagian dari kanon Alkitab pada zaman Kristus dan para rasul. Ada kesepahaman antara Kristus dan murid-muridnya di satu sisi, dengan pemimpin agama Yahudi atau orang Yahudi pada sisi lainnya, bahwa penambahan tulisan pada kanon Perjanjian Lama sudah berhenti setelah zamannya Ezra, Nehemia, Ester, Hagai, Zakaria, dan Maleaki. Sesudah kira-kira tahun 435 sebelum Masehi, tidak ada lagi penambahan tulisan yang diakui sebagai firman Tuhan kecuali hanya ke-39 kitab yang ada di Perjanjian Lama saja. Gereja mula-mula setelah zamannya para rasul berlalu, menerima secara konsensus bahwa Perjanjian Lama yang terdiri dari 39 kitab itu saja yang merupakan firman Tuhan. Untuk Perjanjian Baru, ada beberapa ketentuan atau kriteria yang dipakai dalam mengenali berbagai tulisan sebagai yang diinspirasikan Allah sehingga dimasukkan menjadi bagian dari kanon Perjanjian Baru. Kriteria tersebut diantaranya adalah: pertama, kitab-kitab itu ditulis oleh para rasul sendiri, misalnya Injil Matius dan Yohanes, surat kiriman dari beberapa rasul seperti Paulus, Yohanes, Petrus, Yakobus. Kedua, untuk tulisan yang tidak ditulis oleh para rasul seperti Injil Markus dan Lukas serta kitab kisah para rasul, maka landasan penerimaannya menjadi kanon Perjanjian Baru adalah pengesahan dari rasul. Terkait dengan ini, Injil Markus dikonfirmasi oleh Rasul Petrus, sedangkan Injil Lukas dan kisah para rasul disahkan oleh Rasul Paulus. Ketiga, tulisan tersebut diakui otoritasnya di kalangan gereja mula-mula. Komunitas Kristen yang menerima surat-surat tersebut mengenali isi pengajarannya sebagai yang menyingkapkan kewibawaan ilahi. Keempat, kekunoan merupakan salah satu patokan. Artinya yang diakui adalah kitab-kitab yang lebih kuno atau yang paling dekat dengan peristiwa Tuhan Yesus. Kelima, kitab atau tulisan tersebut mengajarkan hal yang selaras dengan kitab-kitab lainnya yang jelas termasuk dalam kanon Alkitab. Contohnya, meskipun penulis surat Ibrani tidak bisa ditentukan secara pasti, namun isi pengajaran yang dibahas dalam surat tersebut sangat sesuai dengan keseluruhan kitab-kitab lainnya baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Demikian juga dengan isi surat Yudas. Dalam perjalanan sejarahnya, konsili gereja di Kartago pada tahun 397 Masehi telah mengesahkan 27 tulisan seperti yang kita kenali sekarang ini sebagai bagian kanon Perjanjian Baru. Kita harus memahami dengan tepat bahwa kalau dikatakan komunitas orang percaya mengenali, mengakui, dan menerima berbagai tulisan sebagai bagian dari kanon Alkitab, itu sama sekali tidak berarti otoritas gereja ada di atas Alkitab. Peran gereja dalam Perjanjian Baru dan umat Tuhan di Perjanjian Lama hanya sebatas mengenali dan mengakui otoritas keilahian dari berbagai tulisan tersebut. Secara kualitas, kitab-kitab atau tulisan-tulisan dari para nabi dan rasul itu sudah memuat tanda-tanda internal tentang kewibawaan ilahi di dalamnya. Pada intinya, keotoritatifan kitab-kitab tersebut tidak ditentukan dan ditetapkan oleh gereja atau umat Tuhan. Seakan-akan jika tidak ditentukan sebagai yang berotoritas oleh gereja, maka tulisan-tulisan itu tidak mengandung kewibawaan ilahi. Peranan gereja tidak lebih dari hanya sebagai saksi terhadap kanon, bukan hakimnya, juga hanya sebagai hamba dari kanon, bukan tuannya. Firman Tuhan yang menciptakan umat Tuhan, bukan sebaliknya.
Hal lain yang perlu diketahui adalah bahwa kanon Alkitab sudah tertutup. Figur nabi dan rasul sebagai para penulis Alkitab sudah tidak ada lagi. Semua kebenaran yang Tuhan pandang perlu untuk diketahui manusia telah tersurat dalam ke-66 kitab yang ada. Jadi, tidak ada lagi penambahan wahyu baru dan kitab baru. Mari kita berakar, bertumbuh, dan menjadi dewasa dalam iman melalui belajar kebenaran firman Tuhan.